Halo guys, kembali lagi di channel saya Rama Buana. Jadi di konten kali ini saya mau ngajak HP ini Vivo V60 Lite 5G ke Lampung ya. Dikarenakan ini HP kakak saya, jadi kakak saya di Lampung, saya mau ngasih HP ini ke kakak. Sambil kita bahas-bahas atau sedikit review kecil-kecilan tentang HP ini ya. Jadi saya di video ini saya tidak menghabiskan baterainya ya, karena memang saya tidak ngecas full, jadi masih ada sisa. Jadi kita nikmatin aja videonya. Jadi sepertinya video ini akan durasinya panjang ya, saya rasa. Jadi santai aja nontonnya, nggak usah terburu-buru. Saya have fun aja pakai HP ini. Kita rekam, kita mungkin sosmedan ya, tapi rekam pakai HP ini akan didominasi gitu, ketimbang HP ini yang buat rekam. Ini akan mendominasi nanti. Kita lihat aja. Oke. Ya kita berangkat. Salim lagi. Hati. Oke. Bye. Bye. Assalamualaikum. Iya, sehat. Ibu bapak juga sehat. Kakak. Oke. Kita berangkat. Makasih Pak. Jam setengah 11. Kalau kita pesan aja ya, beli nasi bungkus. Pesanlah nasi bungkus. Kita tadi habis beli nasi bungkus, nasi padang. Sekarang kita mau scan tiket. Itu tempatnya. Kita scan tiket dulu. Sekarang nanti kita mau ke toilet ya. Ada di depan sana toiletnya. Oke, sip. Kita udah scan tiket. Kita ambil kapalnya jam 11 ya. Sekarang jam setengah 11. Masih ada space waktu setengah jam. Jadi kita agak nyantai, nggak terburu-buru juga ya. Kita ambil reguler. Kita mau ke toilet dulu nih, toilet ini Alpha Express. Oke. Toilet dulu. Coba kita lihat-lihat dulu yuk. Dikarenakan kita santai ya. Oh, ini kita sambil ngehitung langkah kita. Jadi kita nyantai aja. Kita dulu aja. Sebelum acara mau nyapa dulu, di sini ada Dinda sama Dinda. Oh ya, di sini. Mau kenalan dulu boleh? Oke, ini sama Dinda. Oke, nggak apa-apa. Boleh kenalan ya Unda, ini Unda sama Dinda. Oke. Ini dermaga eksekutif kapalnya, jadi dermaga reguler ada di sebelah sana ya. Kita masuk sana dan kita berjalan kurang lebih sekitar sekilo, tapi kayaknya nggak nyampe sekilo, kayaknya nggak nyampe ya, sekitar 800-an. Dan ada yang kerja
lagi ada pembangunan. Kelihatan ya, ada kilat-kilatan las gitu. Oke. Sepi banget emang. Nah, ada yang foto-foto. Nah, itu kapal eksekutif. Semoga kapal kita pakai yang DLU ya, Dharma Lautan Utama. Yang itu. Tuh, itu DLU. Kalau kalian tahu di video sebelumnya ya, yang saya juga dari Merak ke Bakauni, itu saya pakai eksekutif, tapi itu saya lagi nge-review kecil-kecilan Vivo Y29 yang sekarang jadi HP bapak saya. Dan ini V60 Lite 5G jadi HP kakak saya, tapi saya perawanin. Tapi saya yang pakai duluan. Jadi udah sekitar 2 minggu ya, tepat 2 minggu ini saya udah pakai HP ini. Dan hasilnya nanti kita jelasin di kapal aja. Ya, hampir sekilo ya. Sebenarnya mungkin sekilo pas. Tadi saya nyetelnya awal-awal itu agak nggak awal-awal banget lah. Kita review HP, kenapa jadi review jam ya? Bukan review jam, maksud saya itu kita pastiin berapa jalan kaki kita tadi dari bis, turun bis nyampe ke sini, sampai ke dermaga. Dan beneran sekilo ya. Ini kapalnya belum datang nih, kapalnya yang mana nih? Jadi mungkin kita lanjut videonya ketika kita udah di kapal aja ya. Udah di dalam kapal, udah standby. Terus saya juga lapar sih. Udah siang juga nih, nggak boleh kelamaan. Tuh eksekutif. Oke, kita tunggu aja. Sekarang udah jam 11. Pas. Kemungkinan masih 10 menit lagi kapalnya datang. Ya udahlah, ngantai aja. Ya guys, kita baru selesai makan dan sekarang kapalnya sudah berlayar ya. Jadi sekarang 12:30 mungkin kita akan sampai di Bakauni kurang lebih jam 2 ya, jam 2 siang. Oke, kita lanjut bahas untuk detail HP-nya, tapi nggak detail-detail banget. Yang pertama, HP ini memang terlihat dibilang tipis enggak, dibilang tebal juga enggak ya, karena ketebalannya ada di 7,59 mm untuk warna vibing blue atau biru dan hitam. Untuk yang pink dia ketebalannya di 7,69 mm, jadi selisih 0,10 mm ya kalau tidak salah, seperti itu. Nah terus untuk layarnya ukurannya dia ada di 6,77 inch, sudah pasti AMOLED dan pakai sidik jari di layar, bukan di pinggir ya tentunya. Kecerahan di 3000 nits. Jadi harusnya ini untuk nonton film streaming YouTube ini lebih tajam dan lebih puas. Terus kelilingnya dia ada kamera depan, resolusinya di 32 megapiksel. Lalu untuk frame-nya dia plastik ya, bukan metal. Lalu untuk bodi belakang dia menggunakan polikarbonat atau plastik, bukan menggunakan glass atau kaca. Ya terus
penampilan belakangnya ada kamera belakang dan resolusinya 50 megapiksel autofocus tentunya. Yang tadi yang depan itu tidak autofocus. Lalu yang bawah ini ada ultrawide 8 megapiksel. Lalu ada aura light ya sebagai flashnya. Jadi kalau misalnya kalian foto di malam hari atau di kegelapan bisa menghasilkan gambar yang lebih bagus ketimbang flash biasa. Untuk desainnya sih terlihat minimalis ya, simple, clean, nggak yang ribet, nggak yang rame. Jadi ini salah satu desain yang menurut saya ini bagus ya, apalagi ini untuk HP-HP cewek, ini salah satu yang saya rekomendasiin karena desainnya clean, nggak lebay, warnanya cakep, pastel, mudah semua karena ada 3 warna, vibing blue, vibing pink, dan vibing black. Selain itu HP ini juga sudah stereo speaker atas bawah ya, bahkan ada audio boosternya sampai 400% volume ya. Walaupun memang ini stereo ya, dia tidak 50-50%, yang bawah itu 60%, yang atas 40%, kurang lebih kedengarannya seperti itu. Dan untuk ini pengecasan dipakai USB 2.0, jadi untuk transfer data pakai kabel dia memang nggak begitu cepat ya, belum begitu cepat, tapi masih it's okay lah ya. HP harga segini masih wajar banget. Terus untuk memori, teknologi memori HP ini sudah menggunakan UFS 3.1 atau 3.1 yang dimana diklaim 2 kali lebih cepat dari UFS 2.2. Seperti punya saya Vivo V29e ini masih UFS 2.2, sedangkan ini sudah UFS 3.1. Jadi lebih cepat untuk baca tulis ya, aplikasi, transfer data, dan lain-lain. Dan untuk slot SIM dia bisa menampung 2 kartu nano SIM dan tidak bisa menggunakan kartu memori ya, atau kartu SD, itu nggak bisa karena dia ukurannya cuma untuk 2 kartu nano SIM. Jadi pastikan Anda beli HP itu sekarang sudah kapasitas memori internal udah cukup dengan kebutuhan kalian atau file-file kalian yang ada di HP sebelumnya. Dan untuk baterai dia sudah di 6500 mAh kapasitasnya dan didukung pengisian daya di 90 watt flash charge Vivo. Jadi di charge dari 0% sampai 100% itu dalam waktu 1 jam lebih 6 menit kurang lebih ya. Tapi kalau kita hidupkan fitur pengisian daya cepatnya di pengaturan baterai ada, kalau fitur itu dihidupkan, pengecasan dari 0 sampai 100% itu bisa terisi dalam kurang dari 1 jam saja. Mungkin detailnya 55 menit ya. Tuh. Lalu untuk memori ini yang 5G punya ya. Jadi ini saya beli pakai yang memorinya RAM 12 internal 512 GB. Untuk prosesor dia pakai MediaTek 7360 Turbo. Jadi untuk kalian yang suka ngegame harusnya ini udah aman banget di HP sekelas ini. Lalu bagaimana dengan hasil fotonya? Sebelumnya kalian lihat ini dulu deh. Yang tadinya biasa jadi bukan biasa lagi ya. Emang gile Vivo. Untuk sampel fotonya kurang lebih begini. Bagi mata saya bagus, detail dapet, tajam, warna nggak lebay. Di kondisi gelap atau malam juga cahaya bisa diredam dengan baik. Tapi mungkin di kondisi indoor dan cahaya remang-remang kayak di museum ini dia agak kelihatan noise-nya ya. Tapi masih wajar untuk HP di harga segini. Terus bagaimana dengan AI 4 musimnya? Saya minta kawan saya jadi objeknya dan saya yang motoin. Dan hasilnya mantap. Ada 4 musim ya. Musim semi, musim gugur, musim panas, dan musim dingin. Kalau nggak ada objeknya malah lebih bagus. Bahkan bisa jadi wallpaper HP kalau nemu momennya. Lalu bagaimana dengan hasil videonya? Stabil atau enggak? Ya, anginnya kenceng banget ya. Tuh ombaknya tuh. Ini kita pakai perekaman di 1080-60 fps tidak menggunakan stabilisasi. Ini kita tidak pakai stabilisasi. Masuk.
celana saya sampai kedorong-dorong. Coba kita pakai stabilisasi. Dan ini kalau pakai stabilisasi ya, anginnya kenceng banget dong. Bisa kita lihat. Nah, ini. Ya. Ini kita pakai stabilisasi. Anginnya kenceng banget. Ini pakai 1080-60 fps menggunakan stabilisasi Bakauni atau Pulau Sumatera. Ya, ini saya menggunakan resolusi 1080-30 fps, tidak menggunakan stabilisasi ya. Jadi bisa kita lihat guncang ya, cukup guncang. Dan jika kita pakai 30 fps ya, itu bisa di switch ke kamera depan. Nah, ini kamera depannya juga di 1080-30 fps. Untuk kamera depan atau kamera selfie dia cuma bisa dua, 1080-30 fps dan 4K 30 fps. Jadi nggak ada opsi 60 fps, itu nggak ada ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan bisa di switch lagi. Mantap. Bagaimana dengan menggunakan stabilisasi? Ya, ini kita pakai stabilisasi masih di resolusi sama 1080-30 fps. Terlihat ya, kalau kita pakai stabilisasi itu dia agak nge-crop atau agak nge-zoom gambarnya ya. Tapi bisa kalian lihat guncangannya, stabilnya, karena dia cukup stabil ya. Jam 1:06. Ini anti goresnya, ya Allah, nanti kita beli lagi deh. Kemarin beli tapi banyak debunya, jadinya ya udahlah, nanti beli lagi. Safety first ya. Bisa di switch juga. Nah, untuk 1080-30 fps ya, mau dia menggunakan stabilisasi ataupun tidak menggunakan stabilisasi, dia tetap bisa di switch kamera depan. Walaupun memang dia untuk kamera depan dia agak ngezoom ya, terlihat. Ini tangan saya udah jauh, tapi space-nya cuma segini aja di kamera. Anginnya kenceng banget. Nah, untuk kamera depan dia sudah saya setting di 4K 30 fps. Untuk kamera depan atau kamera selfie di 4K-nya itu tidak bisa menggunakan stabilisasi ya. Jadi kalau kita pencet stabilisasi, dia otomatis akan pindah ke 1080-30 fps. Tapi di 4K 30 fps untuk kamera depan dia masih bisa di switch ke kamera belakang. Nah, kayak gini ya, dia bisa di switch ke kamera belakang. Dan ini pakai stabilisasi ya, jadi depan belakang itu sama-sama 4K, sama-sama 4K 30 fps. Tapi yang belakang dia menggunakan stabilisasi, bisa di switch. Sedangkan yang depan, kamera depan dia tidak bisa menggunakan stabilisasi. Tapi it's okay. Untuk gimana kalau 4K 30 fps tidak menggunakan stabilisasi ya masih oke. Cuman ya sama kayak tadi, kayak 1080-30 fps itu, maksudnya tidak stabil. Bedanya itu aja sih. Oke ya, 4K 30 fps kamera belakang menggunakan stabilisasi dan bisa di switch ke kamera depan. Depan belakang sama-sama, depan belakang sama-sama 4K 30 fps. Oh ya, tapi coba kita setting ya, bukan kita setting, kita hitung jedanya berapa detik ya. Kita sambil hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coba lagi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, mungkin bisa kalian dengar ada jedanya atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagus. Aduh, anginnya kenceng banget. Kita turun ke bawah lagi. Anginnya parah emang.
Oke, kita turun. Kita baru turun kapal dan sekarang kita, oh iya, kita turunnya baru pertama kali di situ ya. Biasanya kita jadi dekat langsung ke gedung, turun ada travel dan Damri. Tapi kita agak jauhan ke sana, jadi kita harus jalan ke sana dulu. Tak kenapa kayaknya kapalnya kurang. Orang-orang travel ya. Damri Bang. Iya. Oke. Iya, makasih. Pada berebutan travel tuh. Tuh ya. Itu travel semua tuh. Saya sudah berpengalaman. Sebelum saya full Damri atau ngeteng pakai Damri bersama Damri, saya ngerasain travel ini. Aduh, enggak deh. Kita mau beli tiketnya dulu. Itu bisnya. Kata enggak? Nah, itu bisnya. Kita mau beli tiketnya dulu di sana. Ya, Damri, Pak. Oke, makasih. Tuh. Oke, kita beli tiket dulu. Baru selesai dari toilet. Oh ya, untuk bahas AI ya, AI yang ada di HP ini dan kesimpulannya, alasannya saya beli HP ini untuk kakak. Nanti saya ceritakan di rumah aja ya, kalau udah nyampe rumah saudara, biar lebih detail aja, nggak terburu-buru. Nggak pengen makan, nanti aja. Oke, kita naik bis lagi. Ya guys, kita kembali di hari selanjutnya. Dikarenakan semalam saya rasa saya capek ya, jadi nggak ada waktu buat sambung konten lagi. Dan hari keesokannya, hari ini saya sambung buat kontennya. Dan by the way, hari ini cukup mendung ya, jadinya mohon maaf kalau pencahayaan itu kurang optimal. Oke, sambung. Dikarenakan kemarin kita di kapal itu sudah bahas mungkin spesifikasi singkatnya, sekarang kita sambung ya, mungkin fitur yang lain ya, atau kesimpulannya gimana. Mungkin yang kemarin sempet kok warna motifnya bukan warna, kok bentuk motifnya dia ada garis-garisnya gitu kan. Sebenarnya warnanya itu ini kan vibing blue atau biru lah bahasa gampangnya ya, tapi sebenarnya ini polos. Terus kenapa ada garis-garisnya? Ini saya kasih garskin atau apa ya bahasa gampangnya, stiker lah ya. Jadi supaya dikarenakan ini HP bakal dipakein casing terus, dan kalau jarang dibersihin atau jarang dikeluarin ya dari casingnya itu akan berjamur. Makanya saya kasih ini gitu kan. Tapi cakep juga sih ya, jadinya ada motif gitu, nggak begitu polos. Nah terus ini saya bahas yang lain dulu ya sebelum masuk ke fitur lain. Ini adalah casingnya Vivo ya. Tapi kalau kita cek, kalau kita udah dikasih casing dari kotak bawaannya, tapi casingnya tuh bening, bukan hitam. Kok ini bisa hitam? Dapat dari mana gitu kan? Saya klaim di service center Vivo
Tang City, tapi saya rasa di semua service center ada lah ya. Tapi ini di Tang City saya dapatnya gitu kan. Saya klaim dan saya kira bakal dapat sama bening gitu kan, tapi dapat hitam dan lebih bagus kalau kita pakaiin gitu kan. Kita pakaiin jadi lebih ganteng ya. Jadi tahan kuning juga. Kalau kita pakai bening kan, casing bening itu kan suka nguning ya, dan nggak estetik. Kalau ini masih estetik dan saya rasa lebih awet. Oke, lanjut aja dikarenakan udah kelamaan ngebahas. Kita sambung sekarang bagian fitur AI. Nah, dikarenakan di Vivo V60 Lite 5G ini ternyata ada beberapa fitur AI yang menarik, bahkan gak cuma menarik, tapi juga bisa membantu produktivitas atau tugas-tugas kita. Ada apa aja AI-nya? Yang pertama ada AI Caption yang fungsinya untuk mengubah ucapan menjadi teks real time, merangkum rapat, dan menerjemahkan bahasa. Lalu yang kedua ada AI Smart Call Assistant yang fungsinya untuk transkripsi dan terjemahan panggilan. Lalu yang ketiga ada AI Note Assist yang fungsinya untuk membuat ringkasan, daftar tugas, atau terjemahan dari teks. Lalu ada AI Transcript Assist untuk mengubah rekaman menjadi teks dengan penyorotan poin-poin penting. Lalu ada fitur fotografi seperti AI Master HD, ada AI Aura Light Portrait, ada AI Horizon, dan AI Erase 3.0. Lalu yang terakhir juga didukung oleh Circle to Search dan tentunya ada Gemini Assistant. Jadi mempermudah ya untuk produktivitas kita, untuk kita kerja, membuat tugas, ngerjain tugas jadi lebih gampang. Jadi itu dia beberapa fitur AI yang ada di Vivo V60 Lite 5G. Dan sekarang masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Bagaimana kesimpulan tentang HP ini? Apakah worth it untuk dibeli? Oke. Terutama untuk kakak saya dulu ya, dikarenakan ini HP dibeli untuk kakak saya, dan saya rasa justru worth it, makanya saya beli gitu kan. Dengan layarnya yang tajam, fitur AI melimpah, kamera bagus, tahan banting, tahan air, UFS 3.1, ngecas kenceng, baterai gede, apalagi stereo speaker. Tadi kamera bagus sudah ya, desain menarik, nggak lebay. Terus udah sih, dan saya justru langsung ambil pas PO karena saya rasa HP ini cocok banget buat kakak saya. Kakak saya belum tahu sih kalau saya ngasih HP ini, jadi harusnya aman ya. Jadi saya rasa cocok gitu kan, karena kakak saya orangnya cukup barbar untuk penggunaan HP. Jadi saya rasa Vivo V60 Lite 5G ini menjawab 95% atau mungkin bahkan 100% keraguan atau mungkin pertanyaan atau mungkin permasalahan, dan ini menjadi solusinya. Untuk orang lain mungkin bagus aja sih ya dengan semua tadi yang saya jelasin ya, performa juga oke, jadinya buat game aman gitu loh. Oh iya, dan satu lagi, saya main Mobile Legends, jadi dikarenakan saya bukan tipikal orang yang suka main game, tapi saya kasih tahu dikit, saya main game Mobile Legends di settingan FPS tinggi itu memakan daya di 6-7% dalam waktu setengah jam. Ya biasa aja lah, nggak hemat-hemat banget, nggak boros juga, jadi biasa aja. Untuk review kecil-kecilan di Vivo V60 Lite 5G, mungkin kalian bisa tulis atau ketik dulu di kolom komentar. Mungkin kalian yang udah pernah pakai, udah pernah ngerasain, mungkin ada nanya-nanya apa yang saya mungkin gak dijelasin di video ini, kalian mungkin bisa tanya, nanti saya jawab. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kalian bisa like kalau suka, dan jangan dislike kalau nggak suka. Kita akan jumpa di video selanjutnya. Thank you.